Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sungguh sebuah sukacita kita berjumpa kembali dan kita akan mengawali pemahaman Alkitab saat ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau menolong kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami para anak-anak yang mencintai sabda Engkau belajar kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sejarah bangsa Israel sampai saat ini kami dapat memetik dan mendapatkan manfaat dari pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh membuat kami semakin menghargai, menghormati Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sampai di 1 Samuel pasal yang keempat dan kita akan sampai di pasal kelima pada saat ini. Kita sudah selesai dengan kisah Samuel hadir melalui kesungguhan sang mama Hana di dalam berdoa, kemudian menyampaikan kerinduannya, nasarnya. Anak ini adalah milik Engkau Tuhan. Apa yang kami dapat, yang terbaik kami persembahkan bagi Tuhan. Dan itu yang mengawali kehadiran Samuel sebagai imam, sebagai nabi, juga sebagai hakim. Nah, di pasal 4 itu sebenarnya ayat 1 itu bagian dari 1a ya, itu bagian dari konteks sebelumnya. Dikatakan, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Mungkin kita bisa menduga ini pemisahannya, penaruhan pembagian pasalnya agak agak kurang tepat. Tetapi baiklah, ini juga bisa mendasari seluruh seluruh bagian dari pasal ini. Menarik sekali. Walaupun tidak ada kehadiran Samuel pada pasal 4 ini kecuali di ayat 1a, tetapi bagaimana firman Tuhan itu nampaknya kurang diperhatikan. Ya, walaupun sudah sampai terdengar dari utara sampai selatan, tetapi tidak menjadi bagian dalam kehidupan. Cara berpikir orang Israel pada saat itu masih masih terpengaruh dengan sekian lama pada zaman hakim-hakim, ini masih termasuk zaman hakim-hakim bagian akhir, transisi menuju zaman monarki, kerajaan. Dan mereka masih melakukan semaunya sendiri gitu ya. Setiap orang berpikir apa yang dia mau dia lakukan. Dan itu yang membuat firman Tuhan itu menjadi langka sampai dengan Tuhan menyatakan diri kepada Samuel kecil pada saat itu. Kita sudah pelajari. Nah, di ayat 1b sampai di akhir pasal 4 dan bahkan di pasal 5 nanti kita juga akan bahas itu bagaimana apa yang menjadi harapan bangsa Israel itu sirna. Judul yang diberikan adalah Tabut Tuhan Dirampas. Wow, sebuah judul yang langsung menempelak gitu ya. Kok bisa? Oke, mari kita lihat. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ebenezer, nanti kita akan lihat arti dari Ebenezer adalah sampai di sini Allah menolong kita. Nah, mereka berkumpul, tapi nama itu ya disebutkan sebagai sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, itu nanti di pasal-pasal selanjutnya. Di sini masih belum ada deklarasi itu. Ebenezer ya nama tempat saja. Tetapi kita melihat mereka sudah siap perang. Siap. Ini Filistin menjajah nih ya, mau mau me, me, kembali memanfaatkan orang Israel untuk mendapatkan hasilnya. Jadi perang. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat sungguh-sungguh, mereka berperang habis-habisan, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan perang itu.
4.000 jumlah yang besar. Walaupun dari seluruh prajurit yang ada, prajurit Israel maupun prajurit Filistin, itu, sekian persen begitu ya. Tetapi itu tetap 4.000 itu nyawa dan ada 4.000 keluarga yang berduka sekali. Semakin banyak, semakin melemah, banyak yang korban di dalam pertempuran itu, semakin melemahkan dan juga membebani ya, semangat juang, menurunkan, "Aduh, sahabat karibku, orang sependeritaan dalam, senasib dalam peperangan ini satu demi satu gugur dan itu ada di sekitar ribuan, bukan cuman puluhan, ratusan, ribuan dan itu 4.000 jumlah yang besar. Dan mereka, ketika tentara itu kembali ke perkemahan berkatalah para tua-tua Israel, ini dia, dalam kesedihan, di dalam rasa, "Kok bisa kalah?" Gitu ya. Padahal mungkin mereka sudah menghitung dari jumlah, dari strategi, dari fisik dan seterusnya, mereka tidak seharusnya kalaupun ada korban tidak sebesar ini. Tidak disebutkan dari Filistin berapa korbannya. Kita menganggap, betul-betul yang kalah itu pada hari itu adalah bangsa Israel yang dicatat di sini. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Sebuah pernyataan yang kalau kita dengarkan mempertanyakan Tuhan ya. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Tuhan membuat agak berbeda dengan Tuhan membiarkan. Ya walaupun ujungnya sama. Kita kalah, kenapa Tuhan diam saja? Atau bahkan Tuhan yang membuat kita kalah kah? Sebuah pertanyaan yang menyalahkan Tuhan, me merasakan Tuhan tidak menyertai, mengapa? Ya, mengapa Tuhan tidak memberi kemenangan? Kita merasa diri kita umat ya yang, di dikasihi oleh Tuhan, dikhususkan, umat pilihan, tetapi kenapa kalah ya? Nah, itu pertanyaan. Marilah kita mengambil dari Silo. Silo adalah tempat di mana, mmm, kemah pertemuan, kemah suci dan peralatan kemah suci itu ada di sana. Imam Eli juga melayani sebagai imam di situ, imam besar. Ambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Kita langsung membayangkan sebuah kotak dari kayu penaga yang disalut dengan emas dan tutupnya adalah emas murni dan ada malaikat kerub yang menudungi tutup pendamaian itu juga dari emas sebagai simbol, ya sebagai simbol. Supaya ia huruf besar, supaya Tuhan, ini kan tabut perjanjian Tuhan, Tuhan huruf besar, Yahweh, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Nah, ini mengingat bahwa pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan sekian ratus tahun yang lalu, Yosua mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menghadapi tembok Yeriko di atas bukit yang mengelilingi dengan tembok yang ganda. Ada satu tembok luar dan ada satu tembok di dalam. Kalaupun berhasil menembus tembok yang luar, tembok dalam masih kokoh berdiri dan itu ada posisinya di atas sehingga melemparkan tombak, panah, bahkan batu-batuan itu sudah cukup untuk mengusir musuh karena itu ada musuh pasti ada di bawah, mereka di atas mengitari tembok itu dan dua luar biasa tebal tetapi dengan siasat strategi dari Tuhan sendiri tabut itu berjalan berkeliling ya para imam tentara itu mengitari sehari, hari kedua, dan seterusnya pada hari ketujuh dengan sorak-sorai, dengan tiupan trompet, menggema menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kuasa Tuhan merontokkan, merubuhkan kedua
lapis tembok yang tebal itu dan orang Israel bisa masuk menyerang menguasai kota Jericho. Ada satu keluarga yang diselamatkan, tetapi kita melihat itu sebuah kemenangan yang spektakuler dan itu diceritakan terus-menerus sampai pada masa ini mereka ingat kembali, oh berarti kemenangan itu ada pada tabut perjanjian. Bukan pada Tuhannya, tetapi pada bendanya, barangnya. Sebuah simbol dari kehadiran Tuhan yang mereka salvo. Fokus mereka justru kepada petinya. Padahal yang memberikan kemenangan pada peperangan manapun, ya ketika Tuhan menyatakan memberikan kemenangan, itu Tuhan yang memberikan kemenangan. Kamu akan diam saja, aku berperang bagi kamu. Jadi kemenangan yang dari Tuhan itulah yang mutlak. Bukan karena peti perjanjiannya, tabutnya, bukan. Nah, ini kita melihat nanti dalam perjalanan, kita akan semakin mendapatkan kesan ini kuat sekali, ya. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan. Semesta alam, wah lengkap nih disebutkan. Tabut perjanjian Tuhan huruf besar, semesta alam. Jadi pemilik alam, pencipta dan penguasa yang kedaulatannya mutlak atas alam semesta ini. Jadi mereka sangat berharap dengan kehadiran tabut ini, pemilik langit dan bumi menyertai kita. Apa kekuatannya musuh itu? Dia juga diciptakan kecil, mudah sekali kalau sang pencipta melenyapkan mereka melalui kita. Wow. Ke eh, yang bersemayam di atas para kerub. Nah, ini dia. Tetap dilanjutkan bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan berdiam ya di atas para kerub bersemayam. Di dalam peti itu hanya ada 3 alat yang sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara masih ingat? Silakan. Nah, itu mereka bawa dengan pemikiran bahwa Tuhan yang bersemayam di atas para kerub itu akan memberikan kemenangan. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Mereka imam, jadi mereka yang mengantar. Imam Eli sudah terlalu tua, 98 tahun usianya. Tidak ikut berperang, tetapi dia diwakili oleh 2 anaknya yang mengawal peti tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Wow, nyaringnya seperti apa? Ini sangat sangat mengimitasi peristiwa di Yeriko sebelum mereka mm, me- me- masuk dan mengalahkan tembok Yeriko kota Yeriko yang temboknya sudah runtuh. Jadi dengan sorak-sorai Tuhan memberikan mengamplifikasi gelombang suara itu. Tetapi bukan dari luar ya, disebutkan tembok itu runtuh ya justru dari dalam keluar. Artinya Tuhan yang meruntuhkan bukan suara, bukan gelombang energi dari orang yang bersorak trompet dan bunyi-bunyian, bukan, tetapi Tuhan. Nah, ini yang mereka mereka sampaikan, kita pasti menang kalau ada tabut perjanjian Allah.
apalagi yang kita takutkan. Jadi mereka sudah bersorak kemenangan itu sudah mereka serukan. Mereka begitu yakin. Imankah itu? Nanti kita lihat iman pada apa, bukan iman pada siapa. Jadi mereka begitu semangatnya berkobar-kobar, berapi-api. Kekalahan yang kemarin itu 4.000 orang korban terhapus dengan kehadiran simbol kemenangan itu bagi mereka. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, karena itu sampai bumi bergetar ya. Jadi karena mereka tidak jauh sekali mereka mendengar gelombang suara itu. Wah, membuat mereka terkejut dan em, mereka bertanya, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Jadi mereka bertanya-tanya, ada apa? Nah, para pengintai mereka juga punya spionase yang handal. Jadi ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, langsung kabar itu tersebar sampai ke area perkemahan orang Filistin, musuh dari orang Ibrani itu. Ketakutanlah orang Filistin. Sejak awal kita sudah tahu ya, ketika dua pengintai disuruh oleh Yosua mengintai kota Yeriko. Orang Yeriko sebenarnya sudah gentar, sudah sangat ketakutan. Mereka tahu apa yang terjadi di Mesir. Belum ada tabut pada saat di Mesir mereka keluar betul-betul sebagai budak yang dibebaskan. Tidak punya apa-apa, tetapi mereka mengambil emas ya dari orang Mesir ketika mereka keluar itu mereka mendapatkan barang-barang seperti jarahan. Karena tulah terakhir itu betul-betul menghancur leburkan mental dan keberanian, kesombongan orang Mesir. Jadi mereka keluar dan di padang gurun di Sinai itulah ketika Tuhan hadir dan mengatur segala sesuatu termasuk membuat alat-alat yang ada di kemah suci tabernakel pada saat itu. Baru dari situ dalam perjalanan mereka mengitari kembali 38 tahun dan masuk ke tanah perjanjian. Dan itu sudah sekian periode cukup lama sampai dengan hakim-hakim sampai dengan peristiwa ini. Jadi orang Filistin tetap ingat apa yang terjadi di Mesir, itu juga cerita turun-temurun, apa yang terjadi di Yeriko, apa yang terjadi di Ai, kota Ai, dan bagaimana orang Yahudi, orang Ibrani, orang Israel itu bisa dari tengah menguasai bagian selatan sampai mengatasi di bagian utara. Tanah perjanjian itu menjadi milik pusaka mereka. Itu menggentarkan sekali. Jadi mereka takut luar biasa. Ini kata mereka. Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Sama, konsep peperangan itu adalah sebenarnya antara tingkat dewa yang sedang bertarung. Mereka mengandalkan dewa untuk bertarung. Jadi kalau salah satu menang, itu berarti dewanya lebih kuat. Bisa mengalahkan dewa itu sehingga uh, kemenangan itu milik dari dewa yang kuat. Gitu. Dan mereka berkata, celakalah kita sebab seperti yang ini belum pernah terjadi dahulu. Mereka belum pernah melihat tabut. Orang Filistin belum pernah melihat. Tetapi kisahnya sungguh-sungguh membuat mereka sudah rontok keberanian mereka. Diulang lagi, celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Pengakuan ini muncul dari mulut orang Filistin. Siapa yang dapat melepaskan kita dari Allah yang maha dahsyat ini? Malah kita orang Kristen jarang ya berkata Allah maha dahsyat, Allah pemenang. Iya, di dalam pujian ada, tetapi kita sendiri berapa berapa sering gentar dengan pergumulan ketika kita bergumul. Seberapa
iman kita eee, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan yang Maha Dahsyat, sampai musuh yang bilang begini, "Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun." Kecampur sih ya sejarahnya. Orang Mesir tidak di padang gurun, di negeri Mesir. Tulah itu turun di negeri Mesir, bukan ketika mereka ada di padang. Tetapi kisah itu walaupun sudah, versinya mungkin bermacam-macam, mungkin menjadi lebih atau agak berkurang atau agak simpang siur, tetapi mereka sadar ini 10 tulah itu mengerikan sekali, sangat mengerikan. Dan mereka akan mengalami nih orang Filistin ya, cicipan dari tulah yang ada di Mesir. Mmm, tetapi ketakutan mereka, mereka hentikan di situ. Nah, ini fungsi dari para motivator. Orang Filistin ini luar biasa motivatornya ya. Mereka terkenal dengan bangsa yang tinggi, besar, kuat. Jiwa mereka sudah ditempa. Mereka dari bagian utara, dari Laut Tengah Mediterania, Mediterranean itu ya. Kemudian mereka ingin mengalahkan Mesir, tetapi kalah. Mesir lebih kuat dan mereka akhirnya ke daerah Palestina. Filistin, Palestina itu dari kata Filistia, Filistin. Nah, ini cikal bakalnya karena mereka tidak tidak bisa mengalahkan Mesir, terlalu kuat bagi mereka. Mereka melarikan diri ke daerah Gaza. Gaza zaman sekarang ini ya, jalur Gaza itu. Dan mereka punya 5 kota utama, Pentapolis, 5 kota utama dengan 5 raja penguasa orang Filistin ini. Jadi mereka membangkitkan kembali semangat mereka. Oke, baiklah kalaupun kalah, kita laki-laki, kita akan bertarung. Kita adalah bangsa petarung. Nah, ini mereka membangkitkan semangat mereka dengan berkata begini di ayat 9. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Wow, itu digemakan. Para jenderal yang menguasai bagian-bagian dari prajurit masing-masing dari 5 kota itu berkumpul untuk menyerang orang Ibrani, orang Israel. Jadi mereka saling menguatkan, ayo kita gugur satu, tubuh 1000. Kita tumpahkan darah untuk mendapatkan kemenangan. Wow. Jadi dengan megah, dengan mungkin dengan hentakan kaki, dengan tekanan dari tombak mereka, memukulkan tameng mereka, perisai, brak, brak. Mereka membangun semangat mereka. Memang secara um, psikologis itu bisa dibangkitkan. Dan mereka akhirnya maju berperang dengan sungguh-sungguh menyatakan ke keberanian mereka, membangkitkan satu sama lain seperti api itu dikobarkan dari satu obor, kemudian kayu yang lain ditumpukan sehingga mereka berkobar kembali semangat mereka. Tahu bahwa Allah dari orang musuh mereka itu kuat betul. Mereka sadari, mereka akui. Tapi mereka tidak beriman pada mereka tetap beriman pada kekuatan mereka dengan dewa mereka. Kita akan berjumpa dengan dewa ini, gambarnya dewa mereka. Uh, iya, mereka tahu ya bahkan sampai di Mazmur pasal 114 ayat 7, itu kemenangan orang Israel atas bangsa Mesir itu dicatat luar biasa. Ya pada 114 tidak panjang Mazmur ini, saya akan bacakan dengan cepat supaya kita bisa mendapatkan kesan bagaimana Tuhan itu sungguh maha perkasa, maha dahsyat. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa asing, bangsa yang asing bahasanya,
Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Sebuah metafora, sebuah penggambaran yang menyatakan alam itu tunduk ketika Tuhan. Nah, ini dia. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu menjadi seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Gemetarlah. Itu yang terjadi di perkemahan orang Filistin. Mereka gemetar, mereka gentar. Tetapi sekali lagi motivator mereka ulung sekali. Pakarnya di sini nih. Kita menghargai ya para motivator. Sungguh-sungguh Tuhan memberikan sebuah ketangguhan sebenarnya kepada kita. Tetapi kalau kita menaruh harapan kita pada ketangguhan kita, pada diri kita, manusia yang fana ini, yang terbatas ini, kita salah fokus. Bukan kita yang harus diandalkan, tetapi Tuhan yang mencipta kita, yang memberikan kita gambar citra dirinya, dan yang membuat kita memiliki apa yang sekarang ini kita miliki, serta kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan penguasa hidup kita, raja di atas segala raja, dan kita menundukkan diri di bawah pimpinan Tuhan Sang Raja itu, kita menjadi warga kerajaan surga. Surga, kita bertobat, kita meninggalkan yang kehidupan lama, kehidupan gelap itu kita mendapatkan manusia yang baru, dilahir barukan, dan kemudian kita hidup sebagai warga kerajaan terang. Sehingga sikap kita pasti berbeda. Cara berpikir kita juga harus berbeda. Seperti tadi, menyatakan bahwa Tuhan kedaulatannya, kekuasaannya sungguh-sungguh maha dahsyat. Saya adalah bagian, hanya hanya bagian pion saja, prajurit saja, tetapi saya bangga punya Allah yang seperti itu. Nah, kekuatan kita pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Kalimat-kalimat motivasi bagus untuk menolong kita sadar bahwa kita punya Tuhan. Kalaupun kita mampu, itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kita berani menghadapi tantangan hidup, ketika kita bangkit kembali, bisa berdiri di tengah tiupan badai yang berat atau tekanan hidup, maka itu Tuhan yang memampukan, bukan diri kita. Nah, dasar, fondasi dari kepercayaan itu adalah Tuhan, bukan diri kita. Jadi, baguskah mendengar kalimat-kalimat motivasi? Bagus. Tetapi tetap dalam konteks bahwa Tuhanlah yang memampukan. Karena kalau kita akhirnya jadi memuja diri kita, itu salah fokus. Ya, aliran humanisme maksud saya, humanisme itu membuat, ya kitalah yang menentukan masa depan. Kita. Oh ya? Nah, mari kita sadari. Bisa pakai, tetapi jangan sampai pusat yang sumbernya itu bukan dari kita. Sekali lagi, mari kita berhati-hati dengan setiap
pembangkitan semangat dengan cara mengangkat diri, mengangkat ego, mampu. Ya, kembali kepada pelajaran ini, mereka akhirnya berperang sehingga orang Israel terpukul kalah. Langsung di ayat berikutnya dikatakan, sehingga orang Israel terpukul kalah. Nggak salah ya, bukan orang Filistin yang terpukul kalah ya. Orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari 4.000 menjadi 30.000 kalahnya, korbannya. Teringat di dalam Ulangan 28 ketika Tuhan menyampaikan berkat kepada siapa dan kutuk kepada siapa. Kepada orang benar, orang yang sungguh-sungguh bertekun mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak, ketetapan, peraturan Tuhan. Maka berkatlah yang akan diberikan. Salah satunya adalah musuh bersatu untuk menyerang kamu. Tetapi dengan bertujuh jalan, mereka melarikan diri. Kenapa? Karena Tuhan membela umatnya. Sekali lagi Tuhan ya, bukan motivasi yang kuat dari orang Israel yang membuat mereka menang, tetapi Tuhan. Berkat itu dari atas, bukan dari diri sendiri, bukan dari upaya orang, tetapi dari Tuhan menurunkan berkat sehingga musuh kocar kacir, istilahnya begitu, bertujuh mereka melarikan diri. Tetapi ketika orang pilihan Tuhan ini tidak mendengarkan suara Tuhan, mendengar Shema, suara Tuhan dan melakukannya, berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan, maka bersatu kamu akan menyerbu musuhmu, tetapi bertujuh kamu akan pontang-panting dikalahkan musuhmu. Karena kamu tidak dengar, tidak tunduk, tidak menghargai Tuhan. Menduakan Tuhan dengan berhala, atau hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu satu hal yang adil. Tuhan itu adil ya. Kalau dengar, maka musuh tidak akan menang terhadap kamu. Karena Tuhan berperang bagi kamu. Tuhan ada di pihak orang yang benar. Tetapi kalau tidak benar, walaupun kamu kuat, bersatu, tetapi musuh yang walaupun kota kecil seperti Ai, kamu yang akan kacau balau. Kamu yang akan kalah berlari-larian menuju ke kemahmu seperti ini ya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak orang Israel. Lagi pula belum selesai. Belum selesai apa yang terjadi pada orang Israel ini. Lagi pula tabut Allah dirampas. Bayangkan kehadiran tabut yang membuat mereka sudah bersorak-sorak kemenangan, mereka sudah merayakan kemenangan. Yakin sekali bahwa mereka akan menang, justru tabut itu dirampas. Oh, oh. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Ada abdi Allah yang mengingatkan. Terlalu jahat kedua anak Imam Eli ini, tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, kekudusan Tuhan. Dan Eli yang bertanggung jawab. Karena Eli lebih menghormati anaknya. Itu di ayat di pasal sebelumnya, di pasal 2. Lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Eli itu cuma memarahi seperti guru PPK ya, guru PP dulu memarahin. Kalian ya,
sudah melakukan kesalahan ini, sadarkah? Ayo, tidak boleh melakukan itu lagi. Hanya begitu aja? Hanya begitu saja? Nah, Tuhan kecewa dengan sikap Eli. Jadi, dua anak tetap menderita, mendapatkan konsekuensi mereka sendiri. Mereka sudah dewasa. Eli 98 tahun, kedua anak ini umur berapa? 60 mungkin, bisa lebih. Ya, sudah setengah baya ke atas, sudah dewasa sekali, sangat dewasa. Tetapi mereka sangat me- ah, menajiskan dari depan pintu kemah suci itu. Mereka sudah berjinah dengan para pelayan perempuan di sana. Mereka mengambil bagian yang untuk Tuhan, mereka ambil lebih dahulu. Padahal itu dikhususkan untuk Tuhan. Terlebih dahulu prioritasnya Tuhan. Nanti setelah itu silakan bagian para imam dibagilah. Tetapi mereka sangat sangat tidak menghargai itu. Jadi mereka tewas dikatakan begitu. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh abdi Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel kecil, remaja itu, menempelak Eli dan itu terjadi. Seorang dari suku Benyamin, dari barisan pertempuran, dia kembali sendirian dengan mereka sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dengan tanah di kepalanya. Tanda kekalahan. Jadi orang yang berduka itu merobek robek bajunya, kemudian mengambil tanah dan menaruh di atas kepala. Tanda berduka itu dengan keringat, dengan darah berlumpur di depan, di mukanya sepanjang seluruh tubuhnya kalah. Pasukan itu kalah dalam 2 kali pertempuran. Berturut-turut dan kekalahan yang kedua sungguh-sungguh menghancur leburkan semangat perang mereka. Satu orang lapor ke Silo. Dan ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu di pintu gerbang. Eli tempatnya di pintu gerbang. Orang tua-tua kota tempatnya di pintu gerbang, menyelesaikan banyak perkara di situ. Ada berita dari luar, itu yang pertama kali mereka yang mendengar. Sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Jadi Eli sudah rasa tidak nyaman, gelisah. Aduh, ada rasa yang mengganjal sekali, membebani sekali. Jadi dia menanti-nanti kabar. Ternyata yang datang bukan kabar baik. Yang datang itu seperti apa yang sudah disampaikan, dinubuatkan sebelumnya. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Berteriak apa? Senang, seperti ketika tabut perjanjian itu sampai di perkemahan para prajurit. Sebaliknya, sebaliknya. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah, ya keributan apakah itu? Karena matanya tidak bisa melihat lagi. Bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya kabar buruk. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. 98 tahun. Dan jabatan imam besar belum diturunkan kepada dua anaknya. Maka kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Bukan bertanya anaknya, bukan. "Bagaimana keadaannya, anakku?" Dia sudah dengar itu jeritan, tangisan. Jadi keributan itu keributan tangisan, bukan keributan sorak-sorai kemenangan, trompet ditiup menyatakan kemenangan, bukan. Jadi dia sudah merasa ter terpukul sekali.
Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas." Tidak mudah bagi seorang pembawa kabar untuk menyatakan hal yang pasti meruntuhkan. Ini orang sudah tua, ya, eee, orang yang paling dihargai, rohaniwan ini hakim, ini imam dari bangsa Israel. Tetapi itu harus disampaikan. Dan tabut Allah sudah dirampas. Dia taruh kata kunci yang paling penting di paling belakang. Kabar buruk itu disampaikan secara bertahap. Allah habis-habisan, anakmu mati. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Yang membuat Eli terpukul. Betul-betul seolah-olah dia dipukul dari depan. Dengan berita itu dia jatuh terjengkang ke belakang kursinya, dan karena dia gemuk, kepalanya, lehernya tidak bisa menahan berat tubuh. Matilah dia pada hari yang sama dengan kedua anaknya. Tabut Allah sudah dirampas. Kematian orang Israel, kematian Imam Hofni dan Pinehas tidak begitu penting bagi dia. Tetapi ketika kalah, artinya Allah kalah dari dewa orang Filistin. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut sebab engkau melahirkan seorang anak laki-laki." Mungkin ini cucu pertama, karena ini baru disebutkan ya. Dan kita ingat tadi dikatakan tidak ada kakek di pasal 2 di pertemuan sebelumnya. Tidak ada kakek di keluarga Eli. Eli sudah meninggal, Hofni Pinehas sudah meninggal. Nah, istri dari Pinehas melahirkan. Sebelum sang istri ini juga meninggal, dia punya anak laki-laki, tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah telah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Bagi mereka tabut itu sungguh-sungguh lebih berharga dari apapun, dari nyawa, dari kekalahan. Sebenarnya seolah-olah itulah yang paling mulia, yang paling dijunjung tinggi simbolnya. Kabot. Kabot itu mulia, kekudusan. Kemuliaan, maaf, kemuliaan. Itu menunjukkan hilang, tiada, tanpa. Jadi bagi mereka kemuliaan itu terletak pada benda. Nah, ini sungguh menyedihkan orang-orang yang menaruh harapan pada simbol.
Sama seperti orang-orang yang menaruh harapan pada patung, pada benda, pada orang tertentu. Padahal sebenarnya simbol itu mencerminkan, merefleksikan, atau merepresentasikan sesuatu yang lebih utama, yaitu Tuhan. Nah, ini dia. Jangan sampai seperti orang Israel ini menyatakan bahwa ketika tabut itu sudah hadir, mereka sudah merasakan kemenangan. Tumpuan harapan mereka pada tabutnya, bendanya, bukan pada Allah yang bersemayam, kehadiran Allahnya. Itu kesalahan besar sekali dan Tuhan memberikan didikan yang keras, luar biasa keras, dengan kekalahan, dengan kematian, bahkan dengan kehilangan imam, kehilangan hakim yang membela, yang melindungi. Ini imam yang nubuatannya, ya doanya manjur ya, Eli itu ya, Hana, ketika mengungkapkan, bukan doa, maafkan, bukan, salah fokus lagi. Tuhan tetap menyatakan kehendaknya melalui Imam Eli. Sehingga Hana mendapatkan jawaban Tuhan dan lahirlah Samuel yang kelak akan melanjutkan karya keimaman dari orang Israel. Jalurnya Imam Eli, keturunan dari Harun, imam besar itu, terputus itu sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh seorang abdi Allah di pasal 2, dan kemudian Tuhan mengangkat seorang yang lain. Hilang kemuliaan, hilang glory, ya. Kemuliaan itu sudah lenyap karena kemuliaan itu ditaruh atas dasar yang fana. Peti, tabut perjanjian Allah, fana. Walaupun dari emas, tetapi petinya itu adalah dari kayu yang disalut. Tutupnya sepenuhnya emas, murni. Malaikat kerubnya, iya. Dan Tuhan ada di atas tutup pendamaian. Tuhan itu mendamaikan, Tuhan itu hadir dalam damai sejahtera. Bukan pada kayunya, itu hanya kotak yang ada 3 barang di dalamnya, tetapi Tuhan hadir dalam kemurniannya, dalam kemuliaan kekudusannya, di atas tutup pendamaian. Dan itu sekarang sudah dirampas. Tuhan ingin memberikan pelajaran. Jangan taruh harapannya, harapan orang kepada benda. Ya, itu penting sekali di kita belajar bahwa didikan Tuhan kepada orang Israel di pasal 4 ini. Ketika mereka menaruh harap, salah. Karena harapannya ditumpukan kepada benda yang fana, kepada simbol. Jangan pernah kita memiliki patung gambar, kalung, buku Alkitab yang melambangkan Tuhan. Lalu kita lebih mendahulukan itu. Relik, benda-benda sisa dari orang kudus, apapun itu, tidak, itu jimat namanya ya, batu bertuah atau apapun yang akhirnya kita akhirnya menaruh itu sebagai tumpuan harapan. Dengan adanya sesuatu yang saya taruh di situ, saya akan terus-menerus mengharapkan itu. Mari kita belajar dari sini bahwa sungguh-sungguh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di pasal 5. Menarik sekali. Sekarang Tuhan memberikan pelajaran kepada orang Filistin yang merasa sudah menang,
motivasinya sudah mengalahkan, ya, mereka membangun ego mereka sehingga mereka bisa mengalahkan. Sebenarnya apakah mereka kuat sehingga mengalahkan orang Israel? Tidak, Tuhan sedang mendidik orang Israel. Tuhan yang memberikan kekalahan kepada orang Israel. Dan Hofni Pinehas dihukum oleh Tuhan karena tindakan mereka yang tidak mengindahkan Tuhan. Tuhan katakan itu melalui abdi Allah itu ya, aku menghormati orang yang menghormati aku. Tetapi aku tidak mengindahkan orang yang tidak mengindahkan aku. Itu kata-kata yang keras sekali. Yang menempelak apakah kita selama ini menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan. Kalau itu dikatakan seperti hamba Tuhan. Oh jadi hati-hati ya imam ya, hati-hati ya pendeta ya, penginjil ya, para penatua ya, diaken ya. Oh ini pada semua. Karena korbannya 30.000 itu orang orang prajurit semuanya kena dari puncak ketika itu tidak benar, semuanya ya masih ingat dia di hakim-hakim semua orang melakukan apa yang mereka inginkan. Itu berarti tidak mengindahkan Tuhan. Persis seperti Hofni dan Pinahas. Walaupun di ayat 1 perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel, tetapi orang-orang masih bertindak dengan keinginan. Nah, di pasal 5, inilah Tuhan hajar orang Filistin. Keras sekali. Ketika orang Filistin merasa menang, dewanya sudah menang terhadap tabut Allah, Allahnya orang Israel. Dikatakan sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Asdod adalah satu dari 5 kota utama, 5 kota dengan penguasa masing-masing orang Filistin. Asdod yang terbesar. Asdod yang ada Askelon, ada Gaza, ada Gad, dan ada di sini nanti kita akan berjumpa dengan Ekron. Jadi pentapolis, penta 5, polis kota utama dari dan Asdod adalah yang terbesar. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Dagon itu adalah dewa utama bangsa Filistin. Nah, ini gambarnya nih. Ya, seperti ini, kepala dan badan, setengah badan itu orang yang nampak berwibawa. Dari tengah pinggang ke bawah itu ikan. Ada ekornya di sini. Jadi ini adalah patung dewa Dagon yang disembah sebagai dewa utama. Mereka politeisme. Mereka punya banyak dewa, tetapi ini dewa utama mereka. Jadi diberdirikan. Nah, tabut Allah di sebelahnya. Ini gambar ini juga, ini tabut Allah ada di sebelah situ ya. Di sebelahnya dengan menandakan apa? Wow, ini piala kemenangan kita. Taruh, tapi mereka menghargai ya, mereka taruh di sisi bersebelahan. Jadi ini dewa kita, ini dewanya Allahnya orang Israel yang kita kalahkan pada hari pertempuran itu. Jadi mereka bawa piala sebagai sebagai tanda mereka sudah menang, mereka sudah menaklukkan, menyatakan dewa kita lebih hebat. Tapi tetap menghargai, ditaruh di sebelahnya, tetap menghargai. Ya artinya bagaimanapun juga ini adalah Allahnya orang Israel yang pernah mengalahkan Mesir. Kita aja kalah sama Mesir. Orang Filistin latar belakangnya begitu ya. Mereka kalah. Nah ini orang yang Allahnya sudah mengalahkan dewa-dewa orang Mesir yang begitu kuat, luar biasa kuat. Dewa matahari mereka, Firaun mereka adalah dewa juga. Jadi mereka letakkan di kuil dewa Dagon, mengingatkan kita kuil Dagon. Simpson, ya Simpson, itu di kota Gaza. Dari 5 kota tadi, ini Asdod, kisah ini, tapi pada saat itu Samson dibawa ke kuil dengan mata mata yang sudah tercungkil. Setelah sekian tahun dia mengisar, menjadi
Tenaga kuda untuk orang Filistin di Gaza, dia masuk ketika ada perayaan besar, festival Dagon. Semua raja-raja 5 kota itu berkumpul di kuil Dagon yang ada di Gaza. Mereka merayakan dan mereka memperolok-olok, mempermalukan Simpson. Dan Simpson berkata, terakhir Tuhan, please, saya ingin mati dengan orang-orang Filistin ini. Maka dia rangkul, dia dengan kedua tangan di pilar satu dan pilar satunya. Dia menundukkan badan. Rubuhlah kuil Dagon yang ada di kota Gaza. Bersama dengan semua orang yang sedang bersukaria merayakan dewa mereka. Itu sekian tahun lalu. Sekarang di Asdod. Tabutnya yang mereka sudah tahu dari cerita Yeriko, inilah sumber kemenangan. Bukan Simpson lagi. Ini sekarang kita sudah dapat piala terbesarnya. Medali emasnya kita bawa sekarang. Tep, ditaruh di situ. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh. Oh, sebelumnya. Jadi mereka selalu datang, ada ibadah pagi ya. Ada doa pagi di kuil itu. Mereka nampak Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Allah. Nah, ini dia gambarnya. Dengan muka ke tanah. Jadi mukanya tengkurap begitu ya, menyembah di hadapan tabut Allah. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempat semula. Tetapi keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, bangun pagi-pagi lagi. Jadi mereka punya dedikasi, mereka punya disiplin rohani yang bagus. Jangan-jangan kita kalah ya dengan orang Filistin ya, dengan orang-orang lain yang sungguh-sungguh dari pagi mereka mengawali hari mereka dengan mempersembahkan doa atau persembahan kepada yang mereka percaya. Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Seperti hari kemarin, tetapi ada bedanya. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Ke pintu masuknya itu ya, pintu masuk kuil yang besar itu, ada kepala Dagon dan ada dua tangan dari patung dewa manusia ikan ini. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Ya, jadi kehebatan kepala, hikmat, kebijaksanaan, dewa utama dari orang Filistin tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Tangan menunjukkan kekuatan, kuasa, ya keperkasaan, tangan, tindakan tangan itu terpenggal. Sehingga Allah, ilah mereka, ilah orang Filistin, itu di hadapan Tuhan tidak ada pikiran, tidak ada hikmat sama sekali, dan tidak ada kuasa sama sekali. Kedua belah tangannya terpenggal, terpelanting jauh, sementara badannya tengkurap, sujud di depan mezbah. Tuhan, karena melihat orang Filistin ini juga suka dengan simbol-simbol, maka Tuhan pakai simbol juga. Oke, tabut sebagai simbol, patung mereka sebagai simbol. 2 kali.
berturut-turut. Dan yang kedua, lebih parah lagi, menyatakan tidak ada otoritasnya nih dewa kamu. Sementara Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kepala dan kelapa, dan tangan, itulah yang sungguh-sungguh maha dahsyat, sungguh-sungguh sejati. Oh, betapa bangganya kita ya dengan membaca bagian firman Tuhan ini. Betapa terpesonanya kita akan kemuliaan Tuhan. Orang Israel dididik Ikabod ketika mereka mengandalkan patung, mantra-mantra, jimat, gambar, benda apapun yang melambangkan kekuatan, kekuasaan, hikmat, mereka dihukum dengan kekalahan, dengan kematian. Orang Filistin yang mengandalkan dewa mereka, Tuhan didik, Tuhan hajar. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Sehingga itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai sekarang ini. Karena itu sempat ada kepala dan sempat ada tangan. Jadi itu jadi suci gitu ya. Mereka anggap mereka mengambil jalan lain atau harus melompati mungkin untuk menyatakan mereka tidak berani menginjak apa jejak dari pernah ada kepala dan tangan di sana. Tuhan hajar mereka. Tangan Tuhan, tangan ya. Tadi tangannya Dewa Dagon udah dipatahkan, sekarang tangan Tuhan dikatakan di ayat yang ke-6. Bagus sekali. Simbol ini kembali kuat menghantam kita, menyatakan bahwa kuasa Tuhan, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Membingungkan ini terjemahan yang sebenarnya juga tidak tepat ya. Lebih tepat membuat mereka menderita. Dan ini dia. Dan ia menghajar mereka dengan borok-borok. Baik Asdod maupun daerahnya. 5 kota ini terpencar. Masing-masing punya wilayah sendiri. Nah, wilayah Asdod dan sekitarnya itu terdampak. Mereka menang, ya, tetapi mereka menderita. Jangan kira kemenangan itu adalah titik akhir. Akan menang terus. Tidak. Justru dari dalam Tuhan menghajar mereka dengan cicipan tulah seperti yang di Mesir. Tulah itu adalah borok-borok. Jadi borok itu kita membayangkan gimana ya? Apakah ini adalah bahasa Jawa mungkin? Borok. Dalam bahasa dalam versi yang lain yang lebih mendekati gitu, itu sebenarnya adalah benjol, bengkak, tumor dalam bahasa Inggris. Versi Inggris banyak menggunakan kata tumor. Jadi tumor itu adalah um, pertumbuhan yang tidak normal dari sebuah jaringan sehingga dia um, membengkak begitu atau menjadi benjolan. Kalau itu ganas, tidak liar sekali, tidak terkendali pembiakannya, pertumbuhannya, dan menyebar kemana-mana, itu menjadi kanker. Tapi ini boroknya, tumornya. Apakah itu benjol di kepala, apakah itu benjol di badan, kita tidak tahu, tidak ada gambar, dan tidak perlu tahu sampai sedetil itu ya. Tapi itu adalah borok yang mengerikan. Mengerikan. Bahkan membawa kematian. Nanti kita lihat di bawah ya. Membingungkan ini, sekali lagi, kalau bingung kepala itu sampai kepalanya putus tuh ya. Tidak ada kepala patung maksudnya, kepala patung itu putus, itu artinya, seperti tidak ada kepala. Artinya mereka menderita dan dihajar dengan penderitaan, dengan tumor, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang Asdod bahwa demikian halnya berkatalah mereka. Nah, ini dia. Ini adalah reaksi
Dari pertama mereka cuma lihat, "Aduh, dewa kita dipermalukan." Sekarang mereka yang dipermalukan. Sudah sampai kepada penderitaan itu bukan cuma patungnya, dewanya, tetapi juga pada mereka. Berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." Berkali-kali kata tangan ini muncul. Ya, nanti saya sudah men 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 menghitung 4 kali ya, sedangkan tabut itu dikatakan 12 kali. Di pasal 5 saja, 12 kali kata tabut dan, 4 kali kata tangan. Eee, Tidak boleh ya di sini, aduh terlalu berat. Sebab itu mereka berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad, satu dari Pentapolis. Pindah aja agak jauh dari Asdod ke Gad itu cukup jauh, cukup jauh. Sebenarnya ada yang lebih dekat, ya ada yang lebih dekat, Askelon atau, yang berikutnya nih, Ekron lebih dekat, tapi ini dipindahkan jauh-jauh dari Asdod. Karena Asdod ini sudah menderita sedemikian rupa ya, jangan-jangan, karena, eee, deng det didekatkan pada Dagon, jadi dia marah gitu ya, Tabut ini marah. Udah pindah aja ke Gad. Nah, Gad itu nanti kita akan lihat tempatnya Goliat. Kita ingat Goliat? Wah, itu yang membuat Saul yang tinggi besar ciut hatinya, kecil. Sementara Daud yang kecil datang mendengar kata-kata Goliat yang begitu maki-makian yang membuat dia terbakar dengan kemarahan yang kudus. Daud maju mengalahkan Goliat. Daud si kecil, sementara Saul si besar. Ciut nyalinya Daud si kecil dengan kemarahan yang kudus yang Tuhan bangkitkan dia mengalahkan raksasa Goliat. Goliat ini asalnya dari Gad. Jadi mereka anggap dari Asdod, oh Gad orangnya kuat-kuat, pasti lebih tangguh dari kita. Kirim aja ke sana. Raja kota Gad mungkin juga merasa, ih, no problem lah ya. Boy, ah, bawa ke sini, kita tangguh, kita buat persiapan. Nah, dibawalah. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Tuh kan, mereka merasa kuat, hebat, mereka bangga, justru Tuhan lebih kuat lagi. Bahkan sekarang ini anak-anak menderita tumor yang mengerikan begitu ya. Itu membuat mereka sadar bahwa mereka tidak mampu. Sudah, tangan Tuhan terlalu kuat terhadap kita. Udah kirim ke Ekron, naik lagi sedikit ke atas gitu. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Supaya rata gitu ya. Kalau kita melihat juga ya, gimana ya, eee, mungkin ada persaingan antar mereka, sehingga, "Ih, kami sudah mencicipi nih yang bencana nih, kau juga dong." Gitu ya. "Jangan kami saja yang menderita, mari kita menderita bersama-sama." Begitulah cara berpikir mereka ya. Apakah mereka anggap Ekron lebih kuat dari mereka? Tetapi sesampai tabut Allah di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu.
dan berkata, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Tuh kan, jadi orang Ekronnya sendiri sadar bahwa mereka dijadikan kelinci percobaan juga, kelinci yang akan mati kalau tabut itu sungguh-sungguh dan benar. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua orang raja kota Filistin dan berkata, antarkan tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab seluruh kota itu, Ekron yang ketiga, ada kegemparan maut. Tangan Tuhan menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Bukan cuma berat, sangat berat. Orang-orang yang tidak mati, berarti sudah banyak yang mati ya, yang tidak mati dihajar dengan tumor sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Luar biasa penderitaan mereka. Lebih mungkin ya, lebih dahsyat dari yang ada di Gad dan lebih apalagi dari yang Asdod. Jangan kira mereka menang. Jangan sombong. Para musuh Allah merasa sudah mengalahkan orang Israel secara rohani. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dididik. Ya, kalau kita mengandalkan benda, fana, sesuatu lebih dari Tuhan, itu jadi berhala kan ya? Berhati-hati juga dengan ritual yang meng- mengkhususkan sacred, sesuatu yang suci, yang mulia, karena Tuhan akan menghajar. Hilang kemuliaan itu. Sungguh-sungguh hilang kesucian itu. Karena mengandalkan, menaruh harapan pada sesuatu, walaupun sesuatu itu nampak rohani sekali. Nampak tabut Allah itu rohaninya seperti apa. Oh, itu di ruang maha kudus ditaruhnya. Dan bersyukur sampai sekarang tidak ditemukan lagi tabut Allah. Kalau ditemukan, bukankah itu menjadi tempat simbol yang akan disembah-sembah? Tuhan hapuskan simbol itu. Tuhan didik orang Israel, tapi Tuhan juga mendidik dengan lebih keras. Kemenangan orang Filistin mengalahkan 4.000 dan 30.000 orang Israel dibalas lebih parah, lebih berat. Karena Tuhan yang melakukannya. Sungguh-sungguh Tuhan. Orang Israel sudah ciut semuanya, masuk ke kandang masing-masing, tidak ada keberanian untuk menghadapi orang Filistin. Tuhan di kota-kota Filistin menghancurkan mereka, membuat mereka tunduk. Mereka tidak bertobat ya, mereka hanya menyesali, aduh salah besar mengambil tabut ini sebagai jarahan, rampasan, sebagai piala kemenangan. Salah besar, mereka penderitaannya jauh lebih berat daripada kalau mereka kalah perang. Katakanlah mereka yang kalah perang 50.000 orang. Mereka masih lebih lebih nyaman hidupnya daripada semua 3 kota itu menderita. Dan wilayahnya tentunya ya. Jadi mereka balikin aja. Mereka tidak bertobat, tapi mereka balikin. Ini terlalu, ini jadi kutuk bagi kami. Nah itu dia. Benar. Karena mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka tidak mengindahkan kekudusan Tuhan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya bagaimana tabut itu dikembalikan ke tanah Israel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sangat indah pelajaran pada hari ini ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh pribadi Engkau yang kami sujud sembah, yang kami muliakan sepenuh hati, menjadi prioritas karena kedaulatan Engkau mutlak atas kami Tuhan. Maka kami akan mendapatkan anugerah berkat itu. Tetapi pelajaran ketika kami mulai mengalihkan fokus penyembahan kami dari pribadi Engkau kepada simbol, maka seperti orang Israel, kami pun akan mendapatkan konsekuensi yang berat.
Dan sungguh-sungguh pembelaan Engkau Tuhan, walaupun kami juga dididik, tetapi Engkau menghajar para musuh-musuh yang yang tidak mengindahkan Engkau Tuhan, tidak menghargai, menyerang dengan kasar, dengan kekerasan. Tuhan kiranya membuat kami semakin menghargai Engkau, semakin mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Ini kerinduan kami, ini hormat puji dan sembah kami kepada Engkau. Mulialah Engkau Tuhan, dan tolong supaya kami tetap rindu dengan antusias belajar sabda Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan berkat kepada para pendengar yang dengan setia, dengan cinta mengindahkan sabda Engkau. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.